Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian bersama tentang tauhid yang kita ambil dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah sore ini kita masuk bab baru, babun ma ja'a fil lawi, bab yang menjelaskan tentang ucapan andai kata. Bab yang menjelaskan hukum mengucapkan kata-kata andai kata. Andai kata atau seandainya, sama ya. Seandainya, andai kata, sekiranya, seumpamanya, dan yang sepadan ya. Ai minal wa'idi wan nahi anhu indal umuril makruha. Apa maksudnya? Perkataan lau atau seandainya itu perkataan yang diancam dan dilarang oleh Allah. Kapan? Ketika terjadi sesuatu yang menimpa seseorang dari hal yang tidak disukainya. Ucapan andai kata muncul ketika seseorang itu tertimpa satu musibah yang tidak disukainya. Kemudian dia mengatakan seandainya begini, andai kata begini, tidak mungkin kena begini. Kalau kamu tidak begini, nah, kamu nggak mungkin begitu. Padahal sudah terjadi ya. Al-makruh adalah sesuatu yang tidak disukai, ya enggak sesuatu yang dibenci. Menimpa pada seseorang, kemudian muncul ucapan itu. Nah, ini ucapan yang dilarang, bahkan diancam oleh Allah. Kal masaib idza jara bihal qadari lima fihi minal asy'ari. Seperti contohnya beberapa musibah yang menimpa, beberapa musibah. Al-masaib berarti adalah musibah yang menimpa, sedangkan itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi takdir, sudah terjadi. Musibah sudah terjadi. Kenapa demikian? Bi'admi sabri wal asa ala mafat. Karena ucapan itu menghilangkan nilai-nilai kesabaran. Tandanya orang tidak sabar itu ketika ditimpa musibah, kemudian dia mengatakan seandainya begini, maka tidak mungkin terjadi musibah. Kalau kamu tadi saya bilangi manut, orang mungkin tibu. Nah, kita sering begitu ya sama anak kita, kepada cucu kita, ya enggak Bu?
kandhani angel nek mantu ya ora mungkin tiba. Ngaten mboten? Ternyata ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Karena itu meninggalkan kesabaran. Apakah ucapan kita itu apabila anak kita mengikuti kita tidak terjadi musibah? Ada jaminan enggak? Walaupun tadi mengatakan kamu kalau tadi manut saya ya nggak mungkin jatuh. Apakah ketika manut dengan saya kita bisa menjamin dia tidak jatuh? Tidak perlu. Itu sudah menghilangkan nilai kesabaran. Sabar itu kan tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh ketika terjadi sesuatu yang menimpa pada dirinya yang tidak disukainya. Wal asa ala ma fata, sedih apa yang sudah terjadi. Tadi anak kita jatuh, mungkin bawa rumah sakit dijahit, sedih nggak orang tuanya? Sedih. Berarti dia merasa sedih apa yang sudah terjadi. Satu sudah menghilangkan nilai kesabaran, yang kedua sedih dengan yang terjadi. Mimma la yumkin istiradabuhu, yang sesuatu tidak mungkin akan kembali lagi. Kalau saya mengatakan kalau kamu nanti percaya dengan saya tidak mungkin tersesat. Saya kan udah bilang suruh belok kiri, kok malah bablas. Ini sudah terjadi kan, contoh kesasar ya. Ya sudah terjadi kok. Enggak udah sedih, enggak usah disedihi apa yang sudah lewat. Memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah begitu. Apakah dengan belok kiri juga nanti akan langsung tempat tujuan, atau mungkin malah tambah panjang kesasarnya? Kita nggak tahu. Karena manusia hanya bisa ikhtiar. Takdir itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak mungkin kembali lagi. Saya tadi bilang anak saya kalau manut nggak mungkin jatuh. Apa tidak jatuhnya akan terjadi? Apa dia balik tidak akan jatuh? Tidak ada jaminan. Yang bisa menjamin hanya Allah. Inilah yang dimaksud daripada kita mengucapkan kata-kata seandainya, sekiranya, umpamane, dan yang lainnya. Kalau itu sesuatu yang diancam oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah, apabila itu terjadi, apa sikap kita? Kalau masaib, misal musibah-musibah menimpa kita, lalu apa sikap kita? Fal wajibu at-taslimu lil qadar. Nah, yang pertama. Yang wajib dilakukan adalah pasrah dengan takdir yang sudah terjadi. Sudah, itu adalah keputusan dari Allah. Karena kita berkata apapun tidak mungkin akan kembali lagi. Maka yang pertama adalah yang wajib adalah at-taslimu alal qadar. Pasrah. Sudah, pasrah dengan Allah. Memang Allah sudah menghendaki itu terjadi. Dan itu bagian untuk diketahui kita orang yang sabar atau tidak. Kita orang yang mau menerima takdir Allah atau tidak mau menerima takdir Allah. Kalau sudah terjadi, maka harus taslim. Dah pasrah. Udah anak udah jatuh, dah baru rumah sakit jahit, tidak apa-apa. Bisa jadi dengan membawa anak itu kita jahit, kita dapat pahala. Bisa jadi dengan kejadian kayak itu bisa menyebabkan anak kita nanti lebih hati-hati.
atau mungkin tambah pintar dan sebagainya. Ini rahasia dari Allah. Allah kasih masoib sama seseorang. Wal qiyamu bil ubudiyatil wajibah. Yang kedua, kalau sudah pasrah dengan apa yang Allah takdirkan, yang kedua tetap menegakkan ibadah yang wajib. Jangan sampai dengan setelah terkena musibah malah ibadah-ibadahnya ditinggalkan, dilaksanakan. Al-qiyam artinya kan tegak. Al-qiyam bil ubudiyatil wajibah, sudah ditegakkan, tetap ditegakkan meskipun sesuai dengan kemampuan, tapi tidak ditinggalkan. Setelah pasrah dengan takdir Allah, tetap menegakkan ibadah-ibadah wajibnya. Kalau kita terkena musibah kemudian sholatnya nggak bisa berdiri, dengan duduk nggak bisa, dengan berbaring, bukan dengan tidur. Nah tidur ora iso. Dengan berbaring dengan pakai isyarat. Lah wudhunya gimana? Wong sedang pakai infus ora salah wudhu, tayamum. Ya enggak? Agama enak enggak? Enak, tapi ora untuk sak penake, ya. Agama itu enak, adimu yusrun. Agama Islam itu mudah, Saudara. Bahkan tidak bisa sholat dengan berbaring, diapakan? Disolati. Enak enggak? Coba. Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, sholati. Enak nggak? Enak itu. Mau milih mana? Nah, maka orang sakit itu nggak boleh meninggalkan sholat, ya. Tetap harus al-qiyamul ubudiyah al-wajibah, tegakkan itu. Itu contohnya adalah sholat dan juga yang lainnya, ya gitu. Dan juga dengan yang lainnya. Wa huwa sabru ala ma asabal abdu mimma yaqra. Itulah bentuk kesabaran seorang hamba ketika ditimpa musibah yang tidak disukainya. Itu tandanya hamba yang sabar. Tandanya hamba yang sabar ketika menimpa pada dirinya sesuatu yang tidak disukainya. Kalau kita hidup kan inginnya mendapatkan sesuatu yang disukai. Pasti itu namanya manusia, itu kepengennya senang, kepengennya sehat terus, kepengennya muda terus. Nggak ada orang kepengen sakit, nggak ada orang kepengen miskin, nggak ada orang kepengen tua, pengennya nah ya gitu. Tapi Allah nggak demikian. Allah terus menjadikan keduanya. Ada sakit, ada sehat, miskin kaya, sempat, sibuk dan sebagainya. Nah, kalau kita menghitung sakit dengan sehat kita itu banyak mana, Pak? Bu, kalau kita hitung-hitungan kuantitas ya, jumlah waktunya ya, kalau kita sakit dengan sehat itu banyak mana? Tuh banyak sehat. Maka ketika sakit ingatlah itu hanya sebentar, sehatnya lebih banyak. Itu tandanya orang yang sabar. Jadi di sini itu orang yang sabar ketika ditimpa musibah sesuatu yang tidak disukainya, ada dua jenis kesabaran, yaitu pasrah dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua tetap melaksanakan kewajiban dalam beribadah, tidak mundur dari ayat itu. Bahkan kesulitan yang kita hadapi ketika beribadah itu bagian dari menebus dosa. Kesulitan kita mau ke masjid hujan deras berangkat saja. Kesulitan yang dihadapi ketika menunaikan kewajiban itu justru sebagai penebus dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di bagian dari musibah yang kesulitan itu justru ada
di sana ada hikmah yang kita peroleh. Wal imanu bil qadari aslun min usulil imani sittah. Iman kepada takdir itu adalah dasar, sebagian dari dasarnya nilai keimanan yang 6. Kalau kita belajar rukun iman kan ada 6 ya Pak. Ya enggak? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Nah, menurut bahasanya Nabi, takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi kadang kita dapat sesuatu yang baik, kadang juga dapat yang buruk. Nah, iman enggak dengan takdir itu? Kalau kita hanya iman yang pada yang baik saja, yang enggak baik kita tidak beriman, berarti imannya separuh ya. Separuh iman. Kalau dikasih sehat, nah, alhamdulillah. Dikasih enggak sehat, gitu ya. Nah, harus antara khair dan syar itu sama-sama harus diimani. Nah, iman kepada takdir, qada atau qadar ini bagian dari rukun iman yang jumlahnya ada. Wa qaulullahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi setelah judul ini kemudian pengarang kitab ini menukil salah satu ayat surat 3 ayat 154. Saudara apa tarik surat 3? Gampang ya, surat 3 Ali Imran. Ali Imran ayat 154 coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna law kana lana minal amri shay'un ma qutilna hauna. Qul law kuntum fi buyutikum la barasal ladzina kataba alaihimul qatlu ila madajihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisaw ma fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur. Ayatnya cukup panjang ya. Mereka mengatakan, mereka di sini tafsir adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mengatakan, andai kata kami punya wewenang dalam urusan itu atau punya campur tangan dalam urusan itu, maka tidaklah kami terbunuh di sini. Nah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian berada di rumah kalian, kalau kalian berada di rumah kalian, niscaya orang yang ditakdirkan oleh Allah mati, dia akan pergi ke tempat di mana dia akan mati. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah ingin menguji apa sebenarnya yang ada di dada mereka. Allah ingin menguji keimanan mereka. Dan juga Allah ingin mensucikan nilai keimanan yang ada pada hati mereka. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu yang dalam dada kita. Allah tahu ada yang dalam hati kita itu tahuan. Ini ceritanya kan orang munafik ngomong begitu ketika perang Uhud. Nah, kita lihat tafsirnya nanti ya. Surat Ali Imran ayat 154. Qala Ibnu Ishaq Fa'adan Syahab bin Ibad bin Abdullah bin Zaid bin Zabir an Abi an Abdullah bin Zubair qala Zubair. Berkata Az-Zubair radhiyallahu anhu. Zubair adalah salah satu sahabat Nabi. Dia berkata begini, laqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina staddal khauf alaina arsalallahu alaina naum. Fama minna rajul illa dhikruhu fi sadrihi.
Az-Zubair radhiyallahu anhu mengatakan begini, sungguh saya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sendiri ketika terjadi satu rasa takut yang begitu besar menimpa kepada kami. Ketika perang Uhud itu ada sesuatu yang merasa takut sekali. Istadal khauf berarti rasa ketakutan yang sangat. Ketika dalam perang itu kemudian ada rasa ketakutan yang sangat kepada kami. Arsalallahu alaina naum. Ketika itu Allah mengirim kepada kami rasa kantuk. Allah mengirim kami tidur. Coba sedang ketakutan Allah tidurkan coba. Jadi takut enggak? Lagi takut Allah tidurkan. Ini kan posisi sedang perang ya. Saud lagi perang itu. Namanya perang kan istirahatnya kurang, mungkin makannya kurang, visinya terkuras ya. Capek sekali ditambah takut. Begitu sangat ketakutan Allah kirim naum. Allah kirim kepada para sahabat agar tertidur mereka gitu. Nah, tidurlah. Maka tidak dijumpai dari kami seorang pun kecuali dagunya ada di dalam dadanya. Berarti apa itu? Dagunya di dada. Gitu ya. Berarti apa? Yang ngantuk ini dagunya ada di dada. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun itu kecuali dagunya nempel nih dada gini. Berarti kan ngantuk betul itu, ngantuk, kantukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantuknya saja nanti menang ya. Ngantuk saja menang gitu. Lari saja menang gitu. Jadi kemenangan itu bukan apa-apa kecuali Allah yang mentakdirkan. Lari kok itu menang siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lo perang kok lari? Kenapa? Dikejar Fir'aun dan tentaranya. Kenapa lari? Disuruh Allah lari. Kau lari sama sahabat-sahabat lari. Kalau menurut kacamata perang lari kan berarti kalah ya. Melaksanakan perintah Allah lari, tapi akhirnya menang. Tidur menang siapa? Ashabul Kahfi. Iya enggak? Pernah dengar cerita Ashabul Kahfi yang tidurnya berapa? 309 tahun ya. Coba. Jadi 3 abad koma ya tidur. Tapi menang juga. Masya Allah. Tidurnya orang yang beriman itu menang. Tidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibakar menang siapa? Banyak sekali cerita kayak gitu. Ada yang digeraji masuk ke mana? Pohon batang. Nabi kan mlebu ning apa? Kayu. Tapi kelihatan sorbannya ini Nabi. Kelihatan geraji oleh orang Yahudi geraji itu. Siapa? Menang itu coba. Ada yang tertusuk panah dan sebagainya mati. Jadi kematian seorang mukmin adalah kemenangan gitu. Nah, Az-Zubair mengatakan tidak ada seorang pun yang kami jumpai kecuali dagunya nempel di dadanya, ngantuk semuanya. Maka dia berkata, fa wallahi inilah asma'u qala Mu'attab bin Usair ma asma'u illa kal hulam. Kemudian begitu pada ngantuk ya, ngantuk itu. Kemudian beliau mengatakan begini, Az-Zubair mengatakan, demi Allah, saya itu mendengar perkataan Mu'attib bin Usair. Sesuatu yang saya dengarkan itu seolah-olah seperti mimpi. Jadi antara mendengarkan dan antara tidur. Kadang berarti tidurnya belum pulas ya. Kemungkinan belum pulas. Jadi masih
mendengarkan itu, tapi sudah nggak ada rasa takutnya ya. Udah tidur kan nggak ada rasa takut itu. Nah, beliau mendengarkan apa? Suaranya Mu'attib bin Qushair. Apa yang dikatakan? Lau kana lana syai'un ma qutilna huna. Nah, seandainya kami punya kekuasaan, punya wewenang untuk mengatur sesuatu itu, tidak mungkin kami bisa terbunuh di sini. Mu'attib salah satu orang munafik, tapi ikut perang Uhud. Karena orang munafik nanti ada yang tidak berangkat perang, ada yang di tengah perjalanan pulang, ya, ada yang sampai ke lokasi. Karena orang munafik itu ketika mau perang Uhud usulnya satu, apa? Jangan pergi ke Uhud, kita bertahan di Madinah. Kita tunggu di Madinah saja. Nanti kalau pasukan dari mana? Orang-orang kafir Quraisy Mekah ke sini, kita sudah siap pertahanannya karena di kampungnya sendiri. Begitu. Nah, kita tidak usah pergi ke Uhud. Nah, ini usulan dari orang-orang munafik. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa usul begitu? Karena kalau nanti orang kafir datang ke Madinah, dia bisa sembunyi, tidak ketahuan kalau sembunyi, aman. Itu ada orang kafir, saya tak lari sembunyi, tidak diketahui oleh orang Muslim. Tapi kalau berangkat ke Uhud sana, lari kemana ketahuan. Loh, itu rahasianya. Maka Allah putuskan untuk Rasul putuskan untuk berangkat ke Uhud. Kalau nanti di tengah perjalanan ada yang belok lagi, kurang lagi. Nah, saya itu mendengarnya seperti kayak bermimpi, jadi mendengar sambil tidur. Ya, betul. Mu'attib mengatakan, sekiranya kami punya sesuatu wewenang untuk mengurusi dalam wewenang itu, maka nggak mungkin kita itu nanti akan terbunuh di sini. Wa hafidhuha minhu, maka saya menghafalkan ucapan dia itu. Nah, saya siapa? Saya Az-Zubair. Wa fi dzalika anzalallahu azza wa jalla yaquluna law kana minal amri syai'un ma qatalna hauna, sampai selesai. Dalam peristiwa itu Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat. Mereka mengatakan, sekiranya kami punya wewenang untuk masalah hal semacam itu, tidak mungkin kami akan terbunuh di sini. Katakan Muhammad, kalau kalian berada di rumah kalian, orang-orang yang ditakdirkan untuk mati, pasti dia akan datang ke tempat di mana dia akan mati. Karena ini adalah ujian agar diketahui keimanan di dalam dadanya, dan tujuannya pula adalah untuk membersihkan nilai keimanan. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau sudah bicara takdir, ya sudah, itu sudah rahasia dari Allah. Walaupun kita tidak mau ke sana, Allah takdirkan nanti berangkat ke sana. Gitu. Rawahu Abi Hatim. Qala Allah Ta'ala, "Qul law kuntum fi buyutikum la barasal ladzina anatiya." Masih ada lagi ya. Ai hadza qadarun muqaddirun min Allah azza wa jalla wa hubbul hakim lazimun la mahidu anhu wa la manasa minhu. Nah, ini adalah bentuk takdir yang sudah Allah putuskan. Allah sudah memutuskan takdir itu semuanya, dan itu hukum yang pasti. Itu aturan yang pasti yang bersumber dari Allah yang tidak bisa dihindarinya. Orang tidak bisa menghindari itu.
karena itu merupakan takdir dan hukum yang pasti terjadi. Kalau itu merupakan takdir dan hukum yang pasti terjadi, kita sebenarnya orang mukmin itu disuruh oleh Allah untuk hidupnya tenang, ayem. Dalam kondisi apapun kita disuruh, sebenarnya Allah ingin menghendaki agar hidup kita itu tenang. Sedang bahagia, ya tenang. Sedang kurang bahagia, ya tenang. Dapat rezeki, tenang. Dapat musibah, tenang itu. Sebenarnya Allah sayang sekali kepada orang yang beriman. Tetapi terkadang kita tidak mampu memahami hal itu. Wa qalu, kemudian musannif menjelaskan lagi dalam surat 3, masih surat Al-Imran ya, ayat 169. Kalau tadi ayat 154, sekarang ayat 169. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qadu la ta'una ma qutilu al-ayat. Nah, lagi dijelaskan orang munafik, yaitu orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka yang mereka itu kok duduk, mereka tidak ikut perang. Nah, tadi kan ada yang tidak ikut perang atau perang Uhud, ada yang nggak ikut perang. Mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu. Nah, perkataannya begitu. Kalau mereka mau taat kepada kami, kalau mereka mau mengikuti ide saya, tidak mungkin mereka terbunuh. Perang Uhud itu kan ada dua pendapat. Satu kalah, ya. Satu pendapat mengatakan kalah. Nah, yang kedua 50-50. Orang kalah, orang menang, begitu. Tapi ada yang mengatakan ketiga menang. Apa? Menang. Nah, ini orang karena Nabi sempat juga terluka, beberapa sahabat meninggal dunia, maka orang-orang yang Qa'adu yang mereka duduk, mereka orang yang berada di Madinah tidak mau berangkat perang. Kenapa? Karena idenya, usulnya tidak dipakai. Kami kan mengusulkan bertahan di Madinah, biar mereka datang. Kalau mereka datang, kita lebih siap untuk menyerang mereka. Kita nggak perlu datang ke sana. Tetapi karena Rasul memutuskan berangkat ke sana, ada sebagian yang tetap tinggal di Madinah, tidak mau berangkat ke sana. Inilah orang munafik, begitu. Orang mukmin kalau diputuskan Rasul, ya sudah berangkat. Nah, orang yang tidak berangkat, lau atau una ma qutilu. Nah, sekiranya mereka itu taat kepada kami, nggak mungkin mereka terbunuh, nggak mungkin mereka mati. Mereka mati di Uhud karena tidak mengikuti usulan saya. Nah, semacam itu. Ai lau sami'u masuratana alaihim bil qu'udi wa damal khuruji ma qutilu ma min qatl. Nah, maksudnya sekiranya mereka mau mendengarkan usulan saya. Kalau mereka mau mendengarkan usulan saya agar kita bertahan di sini, tidak usah khuruj, tidak usah keluar. Khuruj itu artinya keluar, ya, keluar. Kalau kita tinggal di sini, bertahan di Madinah, kemudian nggak usah khuruj ke sana, nggak mungkin akan mati. Begitu perkataan orang. Qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Lawanlah kematian yang akan menghadapi kamu jika kamu memang betul-betul orang yang benar. Udah coba dilawan untuk kematian. Hadapi coba kematian. Mampu enggak kamu menghindar dari kematian? Kalau kau memang orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, coba hadapi untuk kematian. Mampu enggak kau menghindari dari kematian? Tantang oleh Allah begitu.
Ayo hadapi kematian yang akan menimpa kalian. Mampu nggak kau hadapi kematian itu? Jika kamu memang orang-orang yang benar perkataannya. Ai idza kana al-qu'ud bi yusallimu bisyakhsu min al-qatl wal maut. Ya, maksudnya apa? Sekiranya kalian duduk atau sekiranya kalian tetap di Madinah, ya, tidak berangkat untuk perang, apakah akan selamat dari kematian? Dari terbunuh, minal qatli wal maut, apakah akan selamat dari terbunuh atau dari kematian? Ditantang begitu. Apakah kalau sudah datangnya kematian, kau tetap duduk, kau tetap berada di Madinah, apakah kalian akan menjamin bahwa pembunuhan dan kematian tidak akan menimpa kepada kamu? Kira-kira jawabannya menimpa apa tidak? Menimpa. Ini sedang menegur orang-orang munafik yang mengatakan seandainya. Ini ya, judulnya kenapa? Babun majafil lawi. Jadi judul tentang perkataan ucapan andai kata. Itu andai kata. Maka orang munafik yang di Madinah mengatakan, andai kata kalian mau mendengarkan ide saya agar tetap tinggal di Madinah bertahan menunggu serangan dari Mekah, tidak mungkin kalian akan terbunuh. Tidak mungkin mereka akan terbunuh, sama kayak gitu. Ini perkataan orang munafik. Wayandahi lakum alla tamutu. Maka tidak mungkin itu kalian tidak akan mati. Wal maut la budda ati ilaikum. Kematian pasti akan datang kepada kalian. Kematian pasti akan datang kepada kalian. Jadi yang datang kematian apa kita yang mendatangi kematian? Kalau di sini al-mautnya jadi fa'il. Jadi kematian itu akan mendatangi kita itu. Al-mautu ya, al-mautu labudda ata ilaikum, kematian itu pasti. Labudda adalah pasti bahwa dia akan datang kepada kamu. Walaupun fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu sembunyi di apa? Ya semacam benteng, tembok yang sangat tebal. Sekalipun kau sembunyi di tembok yang sangat tebal, kau ngumpet di situ atau mungkin di bunker ya, di bunker atau mungkin apa tempat yang mungkin dianggap apa secure banget ya, tempat itu sangat apa terjamin keamanannya, tidak mungkin udah pakai password kayak gitu ya. Sekalipun kau sembunyi di tempat di benteng tembok yang sangat tebal, nah kayak gitu, silahkan. Apa mampu nggak bisa menahan kematian? Loh, sifatnya malaikat kan sudah tembus waktu dan ruang. Malaikat itu nggak kenal waktu ruang. Jadi kalau kita sembunyi manapun, malaikat nggak tembus. Malaikat apa? Tembus ruang itu. Mau di sana ketahuan, ya. Mau di mana ketahuan. Waktunya juga begitu. Nah, karena mereka tidak dibatasi. Kalau kita dibatasi waktu dan ruang, kita ngumpet di sini, yang luar nggak lihat kita, gitu. Tapi kalau malaikat ngumpet dimanapun ketahuan. Nah, apakah kamu ingin ngumpet di tempat yang tersembunyi banget, gitu? Apa akan demikian gitu? Walaupun tumfi beribu sayyadan fadfa'u ana fizikumul mauta in kuntum shadiqin. Ayo, kamu ngumpet di tembok yang tebal, ngumpet di tempat yang sangat secure ya, sangat terjaga kerahasiaannya, keamanannya. Ayo, hadapi dirimu dengan kematian jika kamu itu orang yang benar. Nah, ditantang oleh Allah gitu ya. Maksudnya ini kan orang munafik lagi apa ya? Membenarkan diri sendiri. Jadi idenya ingin digunakan.
Kalau nggak digunakan, mundur dari perjuangan. Ini salah satu sifat orang munafik. Musyawarah, nah, ide masukan bla 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 bla, gitu ya. Ide saya nggak dipakai, ya udah saya nggak mau ngurusi. Ini gampangnya, ayo begitu coba kayak gitu. Ini ciri orang munafik kayak gitu, karena mereka begitu. Nah nanti kalau ide orang lain itu dilaksanakan ternyata gagal, nah bilang tuh kan. Di masyarakat kadang gitu nggak Pak? Tuh kan, coba kalau kemarin itu saya yang dipakai, nggak mungkin begini. Ini orang munafik menurut Al-Quran, menurut kitab ini. Maka hati-hati dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Kalau sudah terjadi, jangan kita bilang sesuatu yang menambah tidak enaknya orang yang mendengarkan, iya enggak? Kan tadi yang mendengarkan kan enggak enak rasanya. Udah mungkin gagal, dimarahi, ya gitu. Pertanyaannya, apakah dengan mengatakan itu akan kembali kegagalannya tidak terjadi? Tidak bisa. Maka orang yang muslim kegiatannya adalah taslim ala qadrihi, harus pasrah. Sudah selesai, pasrah dengan Allah. Kemudian tetap melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang dipenuhinya. Qala Mujahid an Jabir bin Abdillah, nusilat hadhil ayat fi Abdillah bin Ubay wa ashabihi. Nah, ayat ini turun menurut Mujahid dan Jabir bin Abdillah. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Abdullah bin Ubay dan sahabat-sahabatnya. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Ada yang kenal? Abdullah bin Ubay bin, sini nggak ada salulnya, saya tambah sendiri ya. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ubay dan sahabatnya. Abdullah bin Ubay komandannya orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya. Tuh. Jadi itu perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu kan melihat berita muslimin kalah di Uhud, kemudian Nabi diberitakan mati, nah senang. Orang munafik begitu. Orang munafik begitu. Kalau ada berita itu senang. Nah, seperti contoh saya musyawarah, ide nggak dipakai, kosana gagal, saya senang. Nah, itu kan gagal. Bukannya kita empati, kita malah saya senang itu. Kenapa? Karena tidak ikuti ide saya. Begitu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul juga mengatakan demikian dalam peristiwa perang Uhud. Yani annahu walladzi qala zalik. Nah, inilah perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabatnya. Wa akhrajahul Baihaqi an Sa'ana Abu Talha qala. Nanti masih ada terusnya ya. Demikian, ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ini masih ada ceritanya tentang ngantuk-ngantuk ya di sini ya. Nanti ada dari sahabat Abu Talha. Tadi dari Az-Zubair ya. Nah, tadi dari sahabat Az-Zubair. Nanti ada cerita dari Abu Talha lagi di sini. Bagaimana ceritanya? Ya, nanti insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Jadi pelajaran untuk kita, sesuatu yang sudah menimpa itu jangan diketuni. Diketuni apa Pak? Disesali. Dah, itu kunci. Sesuatu yang menimpa kepada kita atau kepada orang lain yang itu sudah terjadi, jangan disesali. Kita seharusnya adalah pasrah, percaya bahwa itu adalah takdir dari Allah, tidak mungkin akan kembali lagi. Maka perkataan andai kata ini tidak boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.
Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.